dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini.
GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita dahsyat, mari hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari ucapkan kata-kata positif yang membangun. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari yang tahu lagu ini, katakan dengan suara yang paling keras. Yes, apa yang tak
masih bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Teruslah Tuhan pakai setiap kami anak-anak-Mu ini. Perlengkapi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami siapkan hati kami Bapa. Kami terus mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Tuhan mau penuhi setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang di Zoom Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
musik boleh menyembah. Mari kita naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Shikapadakaralambaralabanya Jesus Lord. Terima kasih Tuhan, kami selalu percaya janji-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami terima janji-janji-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar, tidak terukur panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Tuhan selalu buat kami terpesona akan kebaikan-Mu Tuhan. Waktu kami menghitung-hitung kebaikan Tuhan dalam hidupan kami, hanya air mata dan ucapan syukur. Sungguh Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang terbuka katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan kami terima Tuhan, kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh haleluya Yesus Tuhan. Shinaralabatakalalabashe. Aba Bapa, terima kasih. Cintamu bagi setiap kami tidak pernah dibatasi oleh permasalahan kami. Sekalipun keadaan kami kelihatannya sedang tidak baik-baik. Namun Tuhan selalu menggendong kami dalam situasi yang tidak bisa kami lewati sekalipun. Ini kami, kerinduan terbesar dalam hidup kami
bukanlah melewati masalahnya, tapi adalah mengenal Tuhan lebih dari apa yang kami sedang hadapi. Sebab Engkau lebih dari cukup buat hidup kami. Yang kami tahu satu perkara dalam hidup kami, ketika Tuhan ada bersama dengan kami, persoalan kami adalah bagian daripada kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. So terima kasih Tuhan buat janji Tuhan, penyertaan dalam hidup kami. Ajar kami tidak pernah tinggalin Tuhan. Ajari kami untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bapak, ajari kami juga Tuhan, bukan sekedar melakukan yang terbaik dalam hidup kami, tapi kami mau melakukan kehendak-Mu, apa yang Tuhan suka untuk kami perbuat. Demi-Mu kami ada, demi kesenangan-Mu kami ada Tuhan. Sekalipun air mata kami ada dalam hidup kami, tapi ketika Tuhan tersenyum atasnya, teruskan lakukan itu. Sampai nama-Mu dipermuliakan hidup kami. Itu yang kami suka hari-hari ini. Itu yang kami suka. So thank you buat pengertian ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau akan selalu baik. Engkau akan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu ini. Kami mau dengar-dengarin Engkau. Firman-Mu meneguhkan kami, membangun kami. Membuat kami mengerti Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah. Sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang baik-baik lagi kita. Semuanya baik-baik saja, amin. Katakan amin. Saudara, kalau ditanya baik-baik, masalahnya yang baik-baik atau kitanya yang lagi baik-baik gitu. Saudara, terima kasih buat hamba-hambanya tempat ini, Mas Doni and the team gitu ya. Mas Unggul dan keluarga, terima kasih buat kesempatannya dan juga para hamba Tuhan di tempat ini. Apa kabarnya? Luar biasa baik atau luar biasa masalahnya? Dua-duanya, berarti Tuhan lagi dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, mungkin kalau bertanya, ini mukanya muka siapa sih ini? Dari mukanya aja udah amuba saudaraku ya. Asli muka Batak gitu ya. Jadi kalau plat mobilnya itu B47AK. Batak gitu. B47AK. Jadi saya melayani di Tebet sebagai wakil dan saya menikah dengan seorang Chinese gitu ya, istri Chinese. Jadi kalau saya itu orang Batak dipanggil Koko gitu, Ko gitu. Kan bingung kan gitu ya, muka persegi panjang tapi dipanggil Koko, enggak apa-apa lah. Anak saya 3, yang pertama sudah bekerja di satu perusahaan bank BUMN, yang nomor 2 puji Tuhan kemarin keterima di ITS, dan yang ketiga masih kelas 5 SD, jadi masih ada teman main. Ya, jadi semuanya kami ini saudaraku, kami ini ada di dalam pelayanan. Anak saya yang kecil ada di Belo Kids ya. Nah, yang nomor 2 dia adalah multimedia dan juga yang nomor 1 itu main drum. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ditanya, namanya siapa? Pak Winton Sinaga gitu aja. Ya, kami tinggal di LA saudaraku. Lenteng Agung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema hari ini adalah memperlengkapi diri sebagai pilihan Tuhan. Saudara, berapa di antara kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan, mungkin kita dinubuatkan oleh Tuhan, kamu akan menjadi seorang ini, sebenarnya betul kan? Kita didoakan, kita diurapi, bolak-balik diurapi, betul? Tapi dari semua janji Tuhan itu tidak ada satupun yang nempel dan tidak ada yang pernah kejadian. Kemarin saya dengarkan satu kesaksian seorang hamba Tuhan dinubuatkan bilang begini, dalam 10 hari setelah permasalahanmu itu engkau akan mengalami sesuatu yang hebat.
10 hari gitu. Dia hitung mulai didoakan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Enggak terjadi apa-apa. Kalian tahu kenapa? Karena dia salah tangkap. Karena ternyata disampaikan 10 hari kamu melewati masalahnya. Belum ada masalahnya udah dihitung sama dia. Kan persoalannya gitu. Terus kedua, ketika kita berbicara tentang namanya, dipilih oleh Tuhan, kita kan sering mengatakan, oke, saya dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika kita menyadari kalau kita dipilih, kita tuh diam. Enggak melakukan apa-apa. Ini nanti khotbah ini banyak buat anak muda. Bilang sama orang tua, saya juga masih muda. Amin. Entah muda capek, muda lupa, pokoknya muda lah. Kan itu. Amin. Saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir begini, Tuhan kok nggak kejadian? Kenapa ini terjadi? Saya mau sampaikan bagi setiap kita mesti menangkap bahwa diri kita ini mesti memperlengkapi dalam panggilan Tuhan untuk menjadi seorang umat pilihan yang efektif dalam Tuhan. Saudara, kita akan buka dalam Kejadian 35. Ya. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, Alkitab. Kalau Alkitab saudara itu halaman 1. Ya kan nggak ada halaman 2-nya kan? Iya, halaman 1. Mari kita akan baca di dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai dengan 14. Yuk kita berganti-gantian. Saya ayat 9, saudara ayat 10 dan seterusnya. Sudah dapat? Firman Tuhan berkata, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah ada bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya, sama-sama. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah salah pilih loh bagi setiap kita. Tuhan mungkin bilang begini, kamu bukan siapa-siapa, tetapi karena kamu bukan siapa-siapa, mau dijadikan menjadi seseorang yang menjadi apa-apa. Katakan amin. Saudara mungkin tidak punya sesuatu yang perlu saudara banggakan. Kalau istilahnya Pak Kris Manusama bilang begini, kalau kita itu punya sesuatu, kalau kita mau lamar menjadi hamba Tuhan, CV-nya kita yang paling bobrok, betul gak? Tidak ada yang pantas-pantasnya kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi Tuhan memperlengkapi kita dan kita mesti merespon apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan kita mendengarkan saudaraku, ini Yakub kan dari sekolah minggu selalu diberikan cap apa? 37 lah, 378. Hanya orang legal yang ngerti ini. Penipu. Kan gitu. Artinya gini, Yakub penipu, Yakub penipu. Dari semua sejarah ini, sehingga kalau kita mempunyai teman namanya Yakub, pasti ini penipu. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, kita akan melihat Yakub, Esau, dua kembar ini kan. Mereka adalah kembar. Tetapi kenapa Yakub dipilih Tuhan, kenapa bukan Esau? Pasti jawabannya bilang gini, karena dia sudah jual apa namanya? Hak kesulungan. Kan selalu berpikir begitu kan? Dan kita mau berpikir begini, bahwa Esau itu ya adalah orang yang meremehkan hak kesulungan. Tidak sampai di situ saudaraku. Saudara kalau baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, saudara nanti baca. Antara Esau dan Yakub itu punya kepribadian yang bertolak belakang. Dikatakan bertambah besarlah kedua anak itu. Esau ini suka tinggal di luar dan berburu, betul kan? Suka tinggal di luar dan berburu. Saya mau bilang begini, kalau itu Esau, kalau sekarang suka di luar, itu mengidentifikasi bahwa dia adalah pribadi yang suka kerasa krusuk. Yang kedua, suka berburu. Kalau dia berburu di tanah tarutung, dia berburu apa?
babi. Baunya bau apa? Babi. Tapi karena mungkin dia tidak berburu babi, dia berburu rusa, berburu kambing, domba, apapun itu. Baunya seperti kambing. Saudara, kalau kita mungkin menjadi anak Tuhan, kita bilang begini, saya kan anak Tuhan sedang berburu berkat. Maka kita mau bilang begini, berkat yang kau buru apa? Uang. Jadi tampang kita menjadi tampang kalian yang jawab. Saudara, artinya gini, Esau ini adalah seseorang yang suka tinggal di luar dan kegemarannya berburu. Sementara dikatakan Yakub ini kesukaannya apa? Dia kesukaannya tinggal tenang dan tinggal di kemah. Kalau kita belajar ini, ada alasan Tuhan melimpahkan hak kesulungan itu kepada Yakub. Ada alasan Tuhan memberikan satu privilege yang luar biasa terhadap Yakub. Dikatakan kalau namanya Yakub ini suka tinggal tenang. Dia suka tinggal di kemah. Berbicara tentang tenang apa? Dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Berbicara tentang apa? Doa. Jadi Yakub ini adalah seseorang yang suka berdoa. Suka tinggal di kemah. Kalau dia tinggal di rumah, dia ketemu sama siapa? Mama papanya, betul dah saudaraku. Mungkin ketika dia lagi di rumah, zaman itu belum ada Android saudara. Ya, mungkin dipanggil sama bapaknya, kup, sini deh. Gitu. Kan, kup sini. Dipanggil sama si Ishak. Waktu dipanggil sama si Ishak, mungkin dia akan cerita gini, Kup, lo tahu nggak opung kau? Kan gitu. Ini Abraham Batak nih ceritanya. Kan. Opung kau, itu terima firman Tuhan bahwa opungmu akan diberkati, aku pun akan diberkati. Keturunan opungmu akan diberkati menjadi satu bangsa yang luar biasa. Yakub bilang begini, wow, tapi ada abang saya Esau, kan gitu nih, mulai berpikir kan. Makanya kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan Yakub udah tahu tuh janji, maka dia mau merebut itu. Paham saudara? Jangan-jangan itu sudah diketahui oleh siapa? Yakub. Dia berusaha saudaraku. Saudara, dengan tinggal tenang, artinya tinggal dalam hadirat Tuhan. Kemah itu bicara apa? Rumah. Rumah apa? Rumah Tuhan. Saya mau sampaikan gini, seburuk-buruknya seseorang kalau dia masih di gereja, itu masih jauh lebih baik. Sekali lagi saya mau bilang begini, walaupun suami kita badung-badungnya seperti apa, kalau dia masih ke gereja, masih puji Tuhan Bapak Ibu. Daripada dia baik-baik tapi tidak lagi pernah mau ke gereja. Itu bentar lagi itu menjadi umat yang gak tahu lah kan gitu. Saya mau sampaikan bagi setiap kita, Yakub ini adalah orang yang suka tinggal di kemah. Firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan orang yang tinggal di kemah itu tidak akan pernah kekurangan makanan. Janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Jika kita seperti Yakub ini, inilah kepribadian Yakub, alasan Tuhan memilih daripada Yakub. Saudara boleh tangkap nanti baca di dalam Keluaran 33 ayat 11. Ini juga pilihan Tuhan atas Yosua. Kenapa Yosua? Kenapa bukan Kaleb? Kenapa bukan yang lain? Karena dikatakan dalam Keluaran 33, ketika semua orang sudah meninggalkan itu kemah. Tetapi Yosua yang muda itu masih tetap tinggal di kemah. Saya mau katakan gini bagi setiap kita. Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan kita menjadi orang yang giat di pekerjaan. Tapi seberapa banyak waktumu dengan Tuhan akan menentukan di kemudian pilihan Tuhan atas hidup kita. Saudara berbicara tentang bagaimana kita memperlengkapi. Kita melihat bahwa Yakub ini dipilih Tuhan karena alasan itu. Dia punya satu memori yang kuat bahwa ada firman Tuhan yang disimpan di dalam hatinya. Di dalam Mazmur 1 dikatakan, orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya mau katakan, Esau gak punya dasar. Dia gak punya sesuatu yang harus membuat dia dipilih oleh Tuhan. Karena suka di luar. Saudara, kalian lihat, kalau biasanya kalau orang yang paling, ini saya bukan negor, tapi nyinggung. Ya.
Biasanya kalau orang yang paling pelit, itu paling banyak protes kalau ada sumbangan. Yang kedua, yang paling dikit membantu, paling banyak ngomentarin tentang kegiatan di gereja. Nggak di sini, nggak di sini. Nanti begitu keluar baru. Betul kan saudara? Saudara, inilah Yakob. Yakob ini seorang pribadi yang dipilih oleh Tuhan karena dia sudah punya satu modal dalam hidupnya. So, apa modal kita? Anak muda saya mau bilang begini buat setiap kita. Kalau modalmu Mobile Legend tiap hari. Tuhan mau pilih kamu mau jadi apa? PUBG. Apa namanya? Roblox. And the gang. Ini pemusik ini gak ada yang main nih. Gak ada yang salah itu. Betul kan? Iya, iya. Wih, ampun deh. Mabar. Itu bukan cuma di sini. Di rumah saya juga saya tegur salah. Bang Wisnu yang gitu dong. Saudara, itu adalah gambaran daripada seorang Yakob. Gambaran Yakob yang tenang inilah yang kemudian menjadi dasar Tuhan punya sesuatu yang menjadi pondasi yang dimiliki oleh Yakob. Amin. Saudara bisa bayangkan nih, anak muda dengar ini. Kalau kita ini mau siap dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang mahasiswa ke luar negeri, setidaknya kamu punya TOEFL, betul gak? TOEFLmu mungkin 550 atau 600, kan gitu. Sementara kamu berdoa di rumah Tuhan. Kirimkan hambamu ini belajar di Amerika. Tuhan udah mau kasih bos. Tapi TOEFLmu itu cuma 400. Kamu perlengkapi apa? Mungkin kamu bilang begini, Tuhan aku mau pelayanan, aku mau lebih kudus. Tapi kerjaanmu nonton YouTube gak benar. Apa? Gak bisa. Ada sesuatu yang mesti engkau investasikan dalam hidupmu untuk mengubah kehidupanmu dalam panggilan Tuhan. Mesti ada bos. Saya itu jurusannya itu adalah akunting. Tapi begitu pertama kerja, saya bagian pembelian di proyek. Mau nggak mau dipaksa. Begitu tahun pertama 3 tahun saya kerja sama orang Korea. Tahun kedua saya disuruh pegang administrasi, pegang HRD. Sehingga saya punya pengalaman. Saya pernah jadi IT. Kan dari mana-mana, keliling-keliling. Saya pikir ini, ada apa ini? Kan gitu. Tapi saya nggak nolak saudaraku. Itulah yang membuat saya pada akhirnya dipromosikan. Menjadi seorang direksi. Saudara tangkap ini. Bahwa ada sesuatu yang mesti kita perlengkapi sebelum kita menerima panggilan yang sesungguhnya. Jangan bilang begini, Tuhan mana? Tuhan, mungkin juga Tuhan akan tanya kita, kamu mana? Anak muda bilang, kamu nanya. Halo? Amin ya. Saudara, itulah pribadi daripada seorang Yakob. Sekarang ketika Yakob sudah menerima itu, ada satu sikap yang dilakukan oleh seorang Yakob. Sikapnya apa? Yakob menghadapi berkat, bahkan nubuatan, bahkan doa yang diterimanya itu. Melalui apa? Dia memiliki satu respon yang luar biasa. Dia nggak bilang begini, begitu didoakan sama papanya. Engkau akan menjadi bangsa, diberkati. Wah luar biasa kan diberkati oleh Tuhan. Yakob nggak tinggal di rumahnya bilang gini, Mah, papa udah doain gua nih. Papa siapin, mama siapin apa segalanya. Enggak tuh, betul gak? Apa yang terjadi? Yakob itu memulai satu pengejaran mimpi. Mengejar janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak kejar di rumah papanya. Tapi dia kejar di rumah tulangnya, si Laban. Si Laban itu marga Siombing saudara, beneran. Bener gak? Iya kan? Si Laban, Nababan, Hutasoik kan gitu. Luman Toruan. Nah itu ada kan. Jadi tuh bersyukurlah kalian marga si Laban. Karena kalian sudah dicatat Alkitab. Ini satu menggambarkan saudaraku ketika Yakob sudah menerima janji ini. Apa yang terjadi? Dia mulai pengejaran, mengejar mimpi yang telah ditaruhkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau katakan bagi kita nih, entah kita mungkin sudah merasa uzur gitu. Kan belum tahu matinya kapan. Kejar aja dulu. Amin. Setidaknya sebelum tutup mata udah lihat terang daripada janji Tuhan atas hidup kita.
Amin. Dia bilang begini, ya udah gini nasib gue. Udah celaka 14, celakalah kau. Kan gitu. Tapi saya mau sampaikan bagi setiap kita ketika Yakub sudah terima ini. Dia melakukan pengejaran terhadap mimpi-mimpinya. Saya mau bilang sampai bagi setiap kita. Yakub itu meninggalkan kenyamanan, saudara. Ini anak-anak muda nih, setiap kita juga nih. Kamu nyaman di rumah, main game. Begitu lapar, makan. Paling-paling mama papa negara, kau belum tidur? Ntar lagi ma. Pura-pura begitu datang kita ngapain? Lagi kerjain soal online. Udahlah kalian gak usah bohong, anak saya juga begitu. Halo. Begitu mau ujian, kocar kacir, fotokopi buku temennya. Ntar aja bro. Saudara ini, dia mulai mengejar impiannya. Ternyata mengejar mimpi itu harus ada rasa takut dalam diri kita. Entar masa depan gue gimana ya? Betul kan? Ini kan Yakub, takut gak? Ditakutin sama Esau. Di kemudian Esau bilang begini, tunggu bokap mati. Gua habisin lo, kan ini bahasa anak muda kan. Ketika dia sudah menipu Esau, Esau bilang begini, tunggu ntar. Gua bantai lo. Kan itu kan bahasa anak muda. Halo. Apa yang terjadi? Yakub ketakutan gak? Ketakutan. Sehingga dia lari dari rumah bapak mamanya. Sama sampaikan, nyaman gak di rumah mamanya? Nyaman. Semua makanan ada. Masa depan ada, harta warisan ada. Lebih baik tinggal di sini, kan gitu. Tapi ini, Yakub menerima janji dan dia mesti kejar. Itu pun didasari takut. Halo, bagi setiap kita semuanya. Tahun 2030 itu kan ada namanya apa? Demografi yang surplus. Anak muda nih, engkau akan menjadi satu angkatan di mana kamu akan melihat banyak limpahnya tenaga kerja. Kalau kualitasmu rata-rata, nggak akan ada yang pakai kamu. So mulai sekarang ini kejar mimpimu bos. Kejar mimpimu. Caranya bagaimana? Perlengkapi sekarang. Saya mau sampaikan, saya ini kan membina hampir 40 mahasiswa sampai hari ini. Setiap hari Selasa mereka ikut pembinaan dengan saya. Kalian tahu apa yang saya bilang begini? Lebih baik kamu malu di masa-masa mudamu ketimbang kamu menjadi malu-maluin di masa tuamu. Lebih baik kamu kehilangan masa remajamu daripada kamu kehilangan masa depanmu. Anak muda, kejar. Ada rasa takut yang dimiliki oleh Yakub sehingga dia pergi mengejar mimpinya. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia pergi, pertama sekali dia ke Betel kan. Waktu di Betel, saudara nanti baca di dalam Kejadian, ya, Kejadian 28, ya, ayat 20 sampai 22. Yakub waktu dia tidur, dia lihat tangga sampai ke langit, terus dia bilang ini, wow, ini tempat yang dahsyat, betul kan? Ada Allah di sini. Terus dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku ini kan pelarian. Kalau Tuhan kasih aku makan dan kasih aku pakaian, dan aku pulang dengan kondisi baik, aku akan memberikan sepersepuluh dari setiap penghasilanku. Betul kan? Tangkap di sini saudara. Ada satu nazar, ada satu komitmen, ada satu target yang dimiliki oleh Yakub. Ternyata dia tidak sekedar mengejar mimpi. Dia punya namanya pertarungan dengan Tuhan. Sekitar beberapa tahun yang lalu ada seorang pengkhotbah. Saya masih tinggal di padang gurun. Ngerti padang gurun maksudnya? Susah-susah banget gitu. Seorang pengkhotbah bilang gini, saudara siapa yang mau terima 1 miliar? Langsung saya angkat tangan, saudaraku. Dapat gak 1 miliarnya? Setelah berapa tahun kemudian? Dan apa yang terjadi? Melalui sebagian uang itu bukan cuma 1 miliar. Lebih daripada itu. Beli ruko untuk gereja dan beli rumah. Saya tangkap itu. Saya menangkap, saya nasar sama Tuhan, saya bilang ini, yes! Untuk perkara itu. Dan saya janji sama Tuhan, Tuhan kerjakan kan? Tuhan kerjakan.
Ketika anak muda, ketika kita semuanya melakukan sesuatu, mungkin kita dalam pengejaran musuh kita. Mungkin ada kehidupan yang sedang mengejar kita. Saya mau bilang begini, jangan pernah menyerah. Kejar terus. Engkau mungkin akan ada di satu tempat di mana kita mungkin itu asing bagi kita, nggak baru bagi kita. Mungkin kita nggak nyaman dengan itu. Lakukan. Sementara kita melakukan, mungkin Tuhan sedang panggil begini, perjumpakan dirinya. Kita boleh janji kok sama Tuhan. Tuhan, janji apa kita? Amin. Maaf ya. Ketika kita saat ini masih sehat, kerjakan banyak hal dengan Tuhan. Jangan pada waktu kamu sakit baru kamu ngomong, Tuhan tolong, aku mau melayani. Gitu. Tuhan bilang begini, apes banget gue punya namanya afkiran, betul kan? Halo, tangkap ini saudaraku. Waktu justru kita sehat, aman, berikan kekuatanmu bagi Tuhan. Ini Yakob enggak bilang, mudah-mudahan enggak, aku akan memberikan. Amin saudara. Saudara memperlengkapi diri menjadi seorang umat pilihan Tuhan itu begitu modelnya. Saya tadi lihat pemain keyboardnya nih. Iya bro ya. Kamu itu baru 10%-nya itu. Kamu akan lebih lagi daripada itu. Lihat ini, 5 tahun akan datang. Kamu bisa menjadi seorang yang punya sekolah musik. Tapi bilang begini, bagaimana caranya? Ya kamu kerjain sendiri. Kamu kejar mimpi itu. Amin saudara. Pengejaran mimpi. Kejar karena takut. Yang kedua, komitmen apa dengan Tuhan. Kan ketika kita punya pendapatan 10 juta, kasih 1 juta itu gampang loh. Betul kan? Coba punya pendapatan itu 2 miliar aja per bulan. Ini 200 juta bos. Ntar kasih ke gereja, beli apa tuh gembala? Kan gitu mikirnya. Loh, emang duit lo? Itu duit Tuhan. Saya pernah nasar sama Tuhan. Tapi itu karena doa anak saya sih yang pertama ya. Dia bilang gini, pas lagi lewat rumah mewah, itu anak saya memang kan dia belum tahu lah hukum Taurat ke-10. Jangan mengini rumah mama kan gitu. Dia bilang, Tuhan kasih rumah ini buat papa. Gaji papa 100 juta per bulan. Ya Tuhan Yesus. Hari itu juga mau kerja juga masih susah. Gitu. Saudara, saya janji sama Tuhan, Tuhan, kalau gaji saya di atas $10.000 per bulan, ceritanya nih 12.000, 15.000, saya akan ambil $10.000, sisanya langsung saya kasih ke Tuhan. Itu nasar saya. Paham saudara? Saya nggak tahu bagaimana saudara. Kita mungkin susah begini mau komitmen apa sama Tuhan. Justru karena susah komitmen lah sama Tuhan. Amin. Kejar Tuhan. Selanjutnya ketika Yakob sudah dalam pengejaran, dia sudah takut, dia sudah bernasar sama Tuhan. Dia tidak bilang begini, Tuhan aku udah doa, aku diam. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yakob? Yakob ini aktif melibatkan diri dalam usaha tanpa memandang siapa di sekitarnya. Gue kalau bisnis di sini mah ya gimana. Betul kan? Firman Tuhan begini, menabur terus menerus. Kamu nggak tahu mana yang akan menghasilkan, betul gak? Terus jangan berhenti lelah dengan tanganmu. Tangkap ya bro ya, pemain keyboard ya. Ini beneran, ini saya dapatkan ini buat kamu. Oke. Kerjakan, jangan bilang begini, Pak udah banyak sekolah musik. Ya biarin aja makin banyak. Saudara tahu gak doa saya salah satu? Saya bilang ke Tuhan, di Indonesia ini kan ada 9 naga. Kan gitu, ngeri gak 9 naga? Konglomerat bos. Mereka 9 naga, saya kan si naga. si naga ke-10. Saudara tangkap. Saya bilang ke Tuhan, para konglomerat ini kan terlagi mati. Boleh gak saya gantiin? Ngerti gak? Loh, gak salah. Saya aktif aja. Saya terus terang, saya lagi dididik oleh Tuhan. Kami itu mengalami sekolah dalam bisnis yang saya alamin itu.
tahun 2000 berapa hilang 3,5 miliar, hilang 2,5 miliar, hilang 8 miliar. Lama-lama jadi nggak sih ini gitu. Ini konglomerat atau kongomelarat nih. Kan gitu. Tapi sampai hari ini saya masih punya passion untuk itu loh. Untuk mengejar itu. Sekalipun mungkin di dalam lembah kekelaman. Bukan berarti saya sudah selesai. Saya akan naik. Amin. Saya bilang gini, Bang udah begini, udah hancur. Tapi kan belum mati. Katakan amin. Saudara sama sampaikan, belum ada titik akhir sampai dengan tutup peti. Bahkan kalau sebelum tutup peti mana tahu bangkit lagi kan gitu. Amin. Kerjakan sampai selesai. Ini waktu Yakub ketika dia di rumah si Laban lagi. Dia nggak bilang begini, tulang. Abang gua tuh si Esau. Nakal kali dia tulang. Kalau saya menjadi si Laban, udah tenanglah kau bere di sini. Kan gitu. Nanti tulang ngomong sama dia. Supaya dia jangan dendam. Beneran ya tulang. Apa sih kayak gitu? Yang terjadi apa? Ya aku nggak begitu. Dia bilang begini, tulang. Aku udah di sini. Aku kerja apa? Betul kan? Anak ini nih yang mau cari kerjaan. Kalau kamu ngelamar kerjaan, nih ada tipsnya nih. Jangan bilang begini, gajinya di sini berapa? 7 juta. Kerjanya apa aja? Ye nanya. Ada satu tips ketika kamu ngelamar kerja bilang gini, Pak, berikan saya satu tanggung jawab yang membuat perusahaan ini berkembang. Keren gak? Nih ya, saya bagi pengalaman nih. Waktu saya melamar ke perusahaan yang sekarang, saya itu kan melamar menjadi manajer akunting. Gitu. Tapi bos saya waktu itu, kalau lagi marah, itu muka pepaya Cibinong panjang. Gitu. Ngerti gak? Jadi teman-teman saya, kebetulan kami waktu itu 5 perusahaan. Jadi teman saya bilang nih, Ton, bos kenapa? Ya udah ntar, datang lagi. Itu bos, udah ntar. Ketika mereka ngomong gitu, berarti bos lagi marah. Nggak ada yang berani menghadap. Kalian tahu apa yang saya lakukan? Ambil handphone zaman Nokia tuh. Bos saya gini. Udah saya buka pintunya, saya masuk, saya duduk. Main handphone di depannya. Saya bukan direktur, dia ownernya bos. Yang terjadi apa? Langsung tiba-tiba. Saya nggak tahu ya otak kamu cuma segini. Ya Tuhan Yesus. Ini marah siapa lagi nih? Mulai merenungkan ini perkara apa lagi yang saya tanggung nih. Kamu cuma otaknya segini. Udah marahin 2 jam. Itu bisa loh. Itu bertahun-tahun digituin. Ketika dia udah mulai merasa salah ngomelin saya. Dia akan ngomongin ke hal lain. Ketika dia mulai longgar mukanya. Baru saya SMS yang lain. Masuk. Beneran. Hanya masuk yang lain. Yang lain masuk. Bos saya nggak jawab. Saya yang jawab. Kenapa? Masuk. Loh yang punya ruangan dia soal. Kan biasanya bawa untuk tanda tangan cek. Saya, Pak, kenapa? Mau tanda tangan? Taruh situ. Loh yang masih siapa? Saya yang suruh. Paham di saudaraku? Mental disiapin. Jangan dikit-dikit baperan. Di sini nggak ada baperan. Bamperan yang ada. Amin saudara. Jangan dikit-dikit ngambak. Kalau ngambak jangan dikit-dikit. Banyak aja kalian. Amin saudara. Dia nggak diem. Dia tanya, tulang mau apain? Kerjakan ini, betul gak? Singkat cerita saudaraku. Ketika perusahaan kami mengalami satu kondisi. Yang lainnya dipecat. Bos saya bilang ini, Winton. Dikasih cek 2 miliar saudara. Saya beli rumah. Itu tahun 2011. Luar biasa Tuhan. Itu gara-gara apa? Upah dimarahin. Amin. Jadi bilang, di sini toksik. Ngapain gue kerja di sini? Itu kebanyakan anak muda tuh ngomong. Emang kalau mereka toksik, kamu buka kupingmu gitu, kamu nikmati? Enggak, kamu kerjakan yang beda. Amin. Ini buat setiap kita untuk kita punya namanya best quality namanya. Saudara ketika dia melebatkan diri,
dia kan melakukan hal-hal yang baru, betul gak? Kan biasa di rumah mamanya, ma, Indomie, datang. Ma, capcay. Ini enggak, dia mesti ke padang belantara, kambing domba. Tadinya mungkin dia tinggal pencet sesuatu, GoFood datang, kan gitu. Nah kali ini kamu merantau, kamu ngekos, kamu melakukan banyak hal susah, jangan-jangan besok beda. Sama katakan gini, ini yang dialami oleh Yakob. Catat nih bagi setiap kita. Kalau kamu mau maju saudaraku, kalau mau maju, jangan pernah lakukan hal yang sama. Kalau kamu mau berkembang, lakukanlah yang baru supaya terjadi kemajuan dalam hidupmu. Saya mau bilang begini, kalau bagi setiap kita ingin maju, kamu melakukan hal-hal yang sama, mimpi apa untuk berubah? Enggak ada. Terima satu tantangan yang baru, betul-betul baru. Jadi bagi para pengerja, bagi para jemaat, ini apalagi jemaat jangan menjadi jemaat forever. Ambil tanggung jawab dari gereja. Saudara, ya ini nih, statement ini harus dipegang. Jangan pernah menolak sesuatu karena engkau tidak tahu. Sekali lagi, jangan pernah menolak sesuatu karena kamu tidak tahu. Justru karena kamu tidak tahulah, engkau melakukannya dan kita berkembang. Tahu Bapak Ibu? Ini kan hopelessnya kita lebih tinggi daripada pengharapannya kita. Ayo dibalik dong. Munculkan pengharapan, redam hopelessnya kita. Kan Yakub kan gitu. Dia nggak bilang begini, gue nggak tahu itu. No. Dia lakukan itu. Saya itu pernah handle jalan tol Mojokerto-Kertosono. Itu 3,5 triliun. Saya kan bukan orang construction. Saya handle proyek kami sekalipun masih berhenti di Lamongan. Itu saya sampai ke Rusia loh saudaraku. Saya sampai ke Jepang. Untuk mempromosikan itu. Kalau ditanya, Pak bahasa Inggrisnya bagus gak? Bagusnya sih jangan, gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Saya itu nggak bagus bahasa Inggris. Tapi karena saya harus melakukan sesuatu yang baru. Saya presentasi itu di perusahaan terbesar Moskow itu. Rosneft. Bersama dengan gubernur Jawa Timur. Ini melakukan sesuatu yang baru. Berkembang. Kalau mau impianmu kelihatan. Lakukan yang menurut kamu itu sulit. Amin. Kalau gampang itu bukan impian. Itu kebiasaan. Ini Yakub lakukan itu. Dia kerja. Terus apa yang terjadi ketika sudah mendapatkan satu prestasi yang baik? Yakub bilang begini, Tulang. Ginilah. Coba lagi Tulang kasih kesempatan buat saya. Kalau yang bintik-bintik atau yang garis-garis kan gitu kan. Buat saya. Dia tantang tulangnya, betul kan? Dia tantang si Laban itu untuk memberikan tantangan bagi dirinya. Saya mau sampaikan, saya mau bilang begini, buktikan kualitasmu lewat tantangannya. Jangan menjadi mental yang cemen bos. Nih, gereja itu kalah gara-gara apa? Karena gereja selama ini hanya mematikan kreator dalam hidupnya. Pencipta dalam hidup kita matiin, betul gak? Di bawah Tuhan siapa? Manusia. Kita lebih keren daripada malaikat, betul kan? Tuhan kita pencipta, kita mestinya apa? Kita serupa dengan segambar dengan Tuhan. Mampu gak kita mencipta? Mampu. Oleh karena sebab itu, bagi setiap kita, jangan pernah berhenti oleh karena kesulitan itu. Terobos. Tangkap Bapak Ibu? Jika rasanya nggak dapat, perkatakan terus menerus. Allah yang ada di dalam kamu. Tadi kan ada lagunya. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Kan gitu kan. Dia bersorak-sorai karena siapa? Karena siapa? Jangan buat Tuhan membeli dalam hidupmu oleh karena kita selalu menyerah. Justru ketika kita menghadapi tantangan, kita bergairah. Ada dua perkataan kalau kita menghadapi. Arti semangat itu kan dari bahasa Inggris ya. Semangat. Dalam bahasa Indonesia semangat. Tapi kan ada dua. Satu excited, yang kedua antusias.
Excited itu oleh karena ngelihat yang lain. Karena lihat lingkungan, I'm excited gitu. Exit di luar. Tapi yang paling baik itu adalah antusias, entheos. Ngerti maksudnya? Tuhan dalam saya yang buat semangat. So jangan biasakan excited, tapi biasakan antusias. Caranya bagaimana? Hidupi firman. Amin Bapak Ibu. Orang yang bergairah itu kelihatan. Kalau mukanya manyun terus. Saya nggak negor. Pasti nggak baca Alkitab rutin lah. Bilang kiri kanannya, itu aku. Amin. Saya kalau di Tebet itu saya sering nongkrong sama anak-anak gadis. Anak-anak gadis tahun 70-an. Nenek-nenek. Saya bilang gini, hai para anak gadis, oh bisa aja. Kan di tempat saya Kak Nancy gitu kan, mereka-mereka yang anak gadis tahun 70-an lah. Itu lebih enak digodain. Ya tante? Saudara, ketika kita dalam satu tantangan, ya, jangan pernah takut untuk membuktikan dirimu berkualitas. Ada satu bahasa begini, kamu lebih baik gagal karena coba bos. Dengan gagalnya kamu punya pengalaman untuk cerita. Jadi kamu rasain bagaimana rasanya sama Tuhan. Kalau tanya, Pak sering gagal gak? Keseringan. Dangdut aja ada lagunya. Jatuh bangun aku. Kan gitu kan? Jangan dilanjutin. Amin. Yang tahu lagu ini generasi kolonial biasanya. Milenial yang gak tahu. Saudara, jika ada sesuatu yang diberikan bagi setiap kita yang baru, please mulai hari ini, jangan bilang begini. Saya gak bisa, justru karena bisa supaya kita bertumbuh. Nih pasangan suami istri juga begitu. Pak, aku gak bisa. Nah saya cerita ya di rumah kami ya. Saya itu bukanlah tipikal yang suka masak, tapi Pak Dari suka masak. Kan gitu. Cuma anak saya disponsori sama, istri saya disponsori sama anak saya paling botot. Mama, ikut Masterchef. Mamanya iseng. Ikut audisi kedua. Kan? Audisi Masterchef. Jadi di rumah kami ada Masterchef sekarang. Nah. Jadi saya bilang sama teman saya, kalau kemana-mana jangan ajak ya Chinese food ya. Karena kenapa? Di rumah saya udah Chinese food. Maksudnya apa? Ya orang Chinese yang masakin. Saudara, jangan pernah menyerah karena sesuatu yang baru. Amin. Jangan bilang begini, aku udah berumur. Justru karena kita sudah berumur, bilang begini, hidup ini adalah kesempatan. Mana tahu lagi nggak ada. Amin. Buktikan di akhir-akhir. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, paling enak kalau ngomong terakhir. Padahal paling panjang. Saudara tadi yang pertama, ada dasarnya Yakub dipanggil Tuhan. Yang kedua itu apa? Yakub itu mengejar janji-janji Tuhan, mimpi Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang baru. Apalagi yang dilakukannya saudaraku. Ketika Yakub sudah jaya, dia kaya. Waktu dia pulang saudaraku. Di satu tempat dia mimpi, dia bergumul sama Tuhan. Betul kan? Waktu dalam pergumulannya Tuhan bilang begini, namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Dan inilah yang diteguhkan Tuhan di dalam Kejadian 35 tadi. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, Prince of God. Saya mau bilang begini, masa lalumu adalah seseorang yang menipu. Tapi Tuhan bilang begini sekarang, engkau adalah Prince of God, kamu adalah pangeran Allah. Bapak Ibu, kita akan menjadi kebanggaan Tuhan. Yes. Ketika nanti kita mau, kan yang selalu kita ceritakan ke orang lain adalah anak kita kan. Anak saya, betul kan? Tapi kok even anak kita itu kurang berhasil, kita pasti banggain dia. Apalagi dia betul-betul membanggakan.
Betul kan? Saya dulu, saya kuliahnya itu, pokoknya punya niat sombong. Gitu. Waktu saya tahun 91 saya ngambil teknik pertambangan ITB, teknik fisika UI. Cuma satu cita-citanya, sombong. Kalian tahu kenapa? Kan dulu kan ada stiker. Fakultas Pertambangan ITB, kan gitu. Saya udah cita-cita sombong. Nanti kalau saya naik angkot, orang nanya, Mas, kuliah di mana? Lo kagak bisa baca ITB. Ini. Makanya Tuhan gak lulusin di ITB. Dia masuk di mana? Borobudur. Tapi saya beasiswa di situ. Benar, saya beasiswa di situ. Makin sombong lagi. Saudara, ketika kita mungkin diubahkan namanya oleh Tuhan, ya menjadi kebanggaan. Jadi bapak saya itu kalau saya dulu terima IP, itu bapak saya itu selalu minta dikirimin fotokopinya. Jadi bapak saya itu akan kantongin di sininya, kantongan. Bapak saya itu guru. Nanti pura-pura ditaruh. Apa itu naga? Kan gitu kan ditanya. Ini nilai anak saya. Dia itu pinter. Paham Bapak Ibu? Saya mau bilang begini, bukan karena persoalanmu Tuhan meninggalkanmu. Tapi karena kegigihanmu. Tuhan bilang ini, lanjut bos. Amin. Lanjut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika begitu Yakub berubah nama, dia ketemu sama siapa? Esau abangnya. Nih, kalau kita lihat dari sisi Esau, saudara kalau mau diberkati Tuhan, Esau itu kan tidak akan pernah dapat berkat yang sama mestinya sama Yakub, betul kan? Tapi apa yang terjadi dengan Esau? Ketika dia ketemu Yakub, dia bilang ini, aku sudah melupakan. Kan misalnya, dia mengampuni adiknya gak? Saudara kalau mau diberkati dengan luar biasa, pengampunan itu harus ada pada dirimu. Kapan itu pengampunan terjadi? Bukan waktu orang itu minta maaf, bukan. Pengampunan itu terjadi sekalipun orang itu tidak minta maaf. Itulah pengampunan. Keseringan kita bilang begini, gimana gue ngampunin dia? Dia kagak minta maaf, ya kalau dia mati. Kamu gak ngampuni? Saya mau bilang begini, kunci pengampunan bukanlah terhadap orang itu minta maaf atau enggak. Pengampunan itu terjadi waktu dia belum bersalah pun kita sudah memberikan pengampunan. Katakan amin. Ini biasanya ini para istri lah. Ya kan gitu. Para istri adalah ahli sejarah. Saya bilang lagi nih. Lo macam-macam ya. Tahun 2012 kemarin. Ada ampun. Di Mall Jatinegara lo jalan nama itu cewek. Jam 12.15. Pas di dekat lift. Diingat lo tuh. Betul kan? Kamu pakai baju merah cewek itu pada garis-garis biru. Kayak gitu. Aduh Tuhan Yesus. Saudara cuma bilang begini bagi setiap kita. Ini bagi suami ini. Gak usah terlalu mati sama istri mah. Tapi jangan terlalu banyak ngomong sama istri. Halo. Tapi istri bilang, kagak ada respon. Maunya apa? Kan juga ntar juga ditanya. Makan sate yuk, di mana? Terserah. Kan gitu. Di Tebet yuk, jauh. Terus di mana? Terserah. Kelapa Gading, apalagi situ. Loh, maunya apa? Terserah. Jadi pada akhirnya makan di rumah. Enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Nanti di mobil. Amin saudara. Ini sampai jam berapa jadinya lewat? Sudah saya bilang gini. Ini kita orang Indonesia nih. Belajar ya. Mengkotakkan masalah. Ini ibu-ibu nih khususnya nih. Belajar mengkotakkan masalah. Kadang-kadang. Ini suami juga ikut-ikutan soalnya. Ma, ini sayur kenapa asin? Iya tadi Pak, lupa. Kalau aku udah kasih 2 kali. Mesti selesai dong. Bahasa jawabannya lupa. Kan gitu. Pasti dibilang suaminya apa? Kayak mamamu kau. Loh, itu sayur bos. Nggak ada mamanya di situ. Ngerti maksudnya? Kita itu kadang-kadang nggak bisa membedakan antara persoalan hari ini dan besok. Kadang-kadang kita bilang gini,
Iya, ku tengok kau pun waktu kemarin kita mau ini, kamu dandan. Kalau bicara sesuatu, kalau sudah tidak bisa diselesaikan, tinggalkan pembicaraan itu, ngomongin yang lain. Ini istri saya biasa tuh, bilang gini, kita berdebat, nggak bisa Mi, kau kan, dia bilang, udah, ganti topik kah? Paham Bapak Ibu? Itu kan gara-gara kucing kan kita gebukin suami kan, betul kah? Ayolah. Amin. Biasakan pengampunan. Saudara, ketika Yakob kembali, dia lupa nasarnya. Dia pulang kemana? Ke Sikem. Ya kan? Dia nggak pulang ke Betel. Nih, keseringan kita udah berhasil, udah diberkati Tuhan, lupa nasarnya. Halo? Amin. Tahu gak cara Tuhan mengembalikan Yakob dari Sikem? Putrinya diperkosa, Dina. Betul kan? Begitu diperkosa, apa yang terjadi? Yakob, anak-anaknya, Simeon sama si Lewi, ngajar orang, bunuh orang. Saya mau bilang begini, bukankah di tanah Sikem dia menemui masalah demi masalah. Simeon dan Lewi itu menjadi seorang pembunuh. Betul kan? Kita tidak kembali kepada panggilan awal kita. Kadang-kadang Tuhan tegur kita melalui persoalan. Kok gini ya? Kok gini ya? Ingat, apa nasarmu sama Tuhan? Balik dong. Yakob kan pada akhirnya balik ya sama Tuhan. Dia bilang begini, sekarang kita pulang. Kumpulin semuanya. Dia pulang ke Betel. Betul kan? Apa kata Tuhan di Betel? Yakob, namamu bukan lagi Yakob. Tapi namamu adalah Israel. Disambut Tuhan gak? Sambut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ayo perlengkapi yuk panggilan kita. Saya nggak percaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan modelnya masih sekarang ini. Kita menjadi manusia yang beda 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Saya mau bilang begini, banyak di antara saudara melalui bukan sekedar gereja, tapi akan berlipat kali ganda orang dimenangkan dalam Tuhan karena kesaksianmu. Saudara, ini hidup kita. Tuhan ada di dalammu. Katakan amin. Saudara bisa bayangkan ketika tompang tangan. There is not your hand. Itu bukan tanganmu. Itu tangan Tuhan. Hanya Tuhan perlu tangan yang lain. Untuk bekerja. Untuk menggenapi semua janji Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Supaya tidak ada yang menyerah. Katakan amin. Panggilan Tuhan ini mesti kita perlengkapi diri kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Mari para pemain musik, kita berdoa. O Bapa takara shikara batakan nama shandara para batakara bashandala balam. Samba batakara bashanda batakara bala bala batakara bashandala bala bala. Shipe batakara bashandala bala bala batakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah ingkar janji sampai segala sesuatunya diselesaikan lewat hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Syababata karabala balabata karabata balabala. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kata, hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ada beberapa di antara Bapak Saudara, hari ini dia bilang begini, udahlah Tuhan, kayaknya nggak bisa. Ada di antara saudara. Bahkan juga mungkin ada ibu-ibu di tempat ini bilang begini, Tuhan masih bisa nggak sih? Tapi Rene saya mau sampaikan bagi setiap saudara, jangan pernah menyerah loh. Tuhan kadang-kadang sedang gali kualitas hidupmu. Sampai kita berubah sebelum yang lainnya berubah. Itu yang Tuhan mau. Ketika kamu mau melanjutkan perjuanganmu sama Tuhan, ada firman Tuhan yang dalam hidupmu. Dia akan mengerjakan itu sampai semuanya kelar, semuanya selesai. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang anggot-anggotan. Dia akan menyelesaikannya sampai kita betul-betul selesai dengan semuanya. So teman-teman, jika itu adalah kita, bilang sama Tuhan, gak usah doa ya. Kamu nikmati Tuhan, diam aja dulu. Angkat tanganmu, kamu rasakan, Tuhan mau ngomong apa sama kamu. Jangan ngomong apa-apa, kamu dengerin Tuhan ngomong apa. Lift up your hand, biarkan singer yang naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami. Engkau melihat setiap mereka yang mengangkat tangan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang mau menyerah. Mereka hanya butuh kepastian janji Tuhan dikenapi dalam hidup mereka. Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia sampai menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami akan membuktikan pada diri kami bagi orang lain berkat Tuhan, mujizat Tuhan atas hidup kami. Firman-Mu jangan pernah berhenti mengerjakannya dalam hidup kami sampai semuanya kami diberkati dan nama-Mu dipermulakan lewat hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan itu boleh menguatkan, memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari-hari ke depan Tuhan kami boleh bangkit menjadi orang-orang yang berkualitas Tuhan Yesus. Dimanapun Engkau tempatkan kami berada ya Bapa, di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami Tuhan, di masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara.
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di set up atau di schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.